Halo teman-teman Peluang Hobi, hari ini kita ada di tempat latihan salah satu perguruan silat di Bogor. Ini adalah hobi saya latihan silat, jadi teman-teman bisa ngikutin apa aja sih biasanya kalau orang latihan silat itu. Nah, teman-teman juga nanti bisa belajar basic, tutorial, pukulan, tendangan, bandingan, segala macam. Yuk kita mulai. Oke teman-teman, sekarang kita baru beres latihan. Ini udah 1 tahun mungkin ya kita nggak latihan, kita terutama saya ini nggak stretching, nggak pemanasan, bener-bener gara-gara COVID di rumah aja gitu. Cuma dari teman-teman yang lain mungkin masih ada yang latihan gitu. Nah ini kenalin, ini namanya Kang Edi, tim pelatihan di Pajajaran Indonesia, salah satu pelatih di Pajajaran Indonesia. Kalau anak-anak masih suka latihan tapi Kang? Selama pandemi ini ya, selama setahun ini sih kebetulan kita tetap jalan latihannya, cuman berbeda ya dari sebelumnya. Kalau dulu kita tatap muka, tapi sekarang kita pakai visual. Oh, sekarang pakai Zoom ya kalau nggak salah ya, latihan ya. Tetap jalan pakai Zoom setiap Selasa ya. Setiap hari Selasa sore dan hari Kamis sore. Nah ini baru perdana lagi nih setelah setahun kita latihan, makanya kelihatan banget tadi latihannya kan. Hancur banget kan fisiknya, stretchingnya juga udah pada lemas, ototnya udah jarang dipakai, terutama buat kita-kita yang cuma ngandelin latihan di offline tuh ya kayak gini gitu. Nah terus kalau tahapan latihan itu, kalau yang tadi teman-teman bisa lihat di Pajajaran Indonesia itu ada doanya tuh mungkin beda sama yang lain ya. Di kita tuh ada namanya semedi ya. Ada namanya semedi tadi yang teman-teman lihat. Semedi itu ada 2. Yang pertama apa ya namanya, nutup tangan, yang kedua direntangin. Nah itu banyakannya itu ngapain gitu? Itu bacanya baca apa gitu kalau ada yang bingung gitu, dan fungsinya untuk apa? Nah bisa dibantu dijelasin Kang Edi? Oke, mungkin buat yang pertama ya, kenapa kita harus merapatkan tangan? Itu sebenarnya kita mempelajari teknik pernapasan Sosrobirowo, dasar dari pernapasan Sosrobirowo. Itu setiap mau mulai latihan setelah latihan ya. Yang dibaca apa tuh? Kalau untuk yang beragama Muslim sendiri ya, biasanya kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Kalau yang non Muslim biasanya mungkin doa-doa mereka sesuai dengan agama dengan agamanya masing-masing. Nah tadi ngebahas tentang pernapasan Sosrobirowo, Pajajaran Indonesia ini kan selain silat, dia juga ada beberapa unsur. Ada 5 bela diri. 5 bela diri ya. Itu apa aja tuh Kang? Silat. Pertama pencak silat, yang kedua karate. Ya. Terus jiu-jitsu, ya. Judo, sama terakhir pernapasan tadi Sosrobirowo ya. Nah ada yang nanya juga, kenapa sih seragamnya ada yang hitam nih? Kayak saya pakai baju Pajajaran Indonesia yang hitam. Kalau ini Pajajaran Indonesia yang putih gitu. Bedanya apa gitu? Oke. Mungkin sedikit penjelasan ya. Kalau yang putih biasanya ini kita pakai buat latihan di hari Minggu. Ini buat baju silat perguruan kita memang warnanya putih seperti ini. Nah kalau yang untuk hitam kayak gini biasanya ini untuk bertanding atau mengikuti kejuaraan. Memakai seragam hitam. Ini silat standar IPSI. Ini jadi seragamnya IPSI itu ini hitam. Kalau ini seragam perguruan Pajajaran Indonesia warnanya putih, celananya hitam. Nah terus tahapan-tahapan latihan tuh apa aja? Tadi kan kita udah berdoa. Nah setelah berdoa biasanya apa dulu tuh Kang? Setelah berdoa mungkin kita pemanasan dulu atau ya, stretching dulu atau ya. Biasanya dipanggil warming up. Nah itu penting banget nih buat teman-teman yang nggak tahu kalau misalnya mau latihan, mau olahraga apapun, itu penting banget buat stretching atau warming up. Nah stretching juga
banyak jenisnya gitu, ada yang statis, ada yang dinamis, macam-macam gitu. Tadi kita udah praktekin juga yang statis gimana, yang dinamis gimana. Nah pentingnya stretching atau warming up itu untuk biar kita ototnya nih lentur gitu, biar nggak cedera gitu. Apalagi kalau orang-orang stretchingnya biasanya ada yang 10 menit, 20 menit. Kalau saya tuh, terutama saya stretching tuh lama, minimal 30 menit dan itu harus dibantu pakai yang panas-panas gitu kayak balsam segala macam. Kenapa? Karena mungkin lemaknya juga lebih tebal gitu. Jadi saya buat panas nih badan tuh harus selain stretching dibantu juga sama pemanas-pemanas gitu kayak balsam dan lain-lain. Nah setelah stretching terus ada apa lagi kan? Setelah stretching biasanya kita ada yang namanya koordinasi. Koordinasi itu yang Biar suhu badan kita makin naik, makin panas. Jadi latihan pun enak. ya, jadi lebih ini ya ototnya jadi Ya. lebih siap untuk dipakai ya. Biasanya koordinasi itu kayak tendangan atau Ya. pukulan yang belum pakai power, belum Power, pakai ya. speed gitu ya. Nah setelah itu baru masuk ke Ke teknik dasar. teknik dasar. Teknik dasar kalau di silat tuh ada apa aja sih Kang? Ada tangkisan, Tangkisan, pukulan, tendangan, jatuhan. Nah itu yang dipakai di dalam pertandingan atau di kejuaraan itu 4 dasarnya. Yang pertama itu pukulan, yang kedua itu tendangan, yang ketiga itu tangkisan, yang terakhir itu jatuhan atau bantingan. Jadi ini contoh tendangan depan, kita lihat dulu bentuknya. Coba Anis kasih lihat bentuknya. Nah itu contoh tendangan depan. Tendangan depan itu ngarahnya kemana sih? Tendangan depan itu ngarahnya ke ulu hati. Langsung ke ulu hati. Kita lihat proses cepatnya ya. Yuk. Jadi prosesnya tendangan depan tuh gitu, langsung ke ulu hati. Ke ulu hati lawan. Setelah tendangan depan ada tendangan sabit. Nah, kalau tendangan sabit ini dari pinggir. Bentuknya ya, nih proses bentuknya ada 3 tahap. Yang pertama ngangkat kaki dulu, 1, kedua, ketiga. Nah, kita lihat proses cepatnya ya. Yuk. Nah, terus ada lagi tendangan T. Tendangan T prosesnya juga sama, ada 2 tahap. Yang pertama diangkat dulu, yang kedua baru ditendangin. Proses cepatnya bisa lihat di Ayana. Depan aja. Pasang ya, habis makanya. Siap? Yuk. Nah, itu contoh tendangan T. Yang terakhir, tendangan itu ada tendangan belakang. Tendangan belakang kayak gimana? Itu bisa dari posisinya sama pasangnya, kiri di depan. Yang bedain kayak tendangan T tapi dia diputer. Jadi cuma gini doang. Nah, kayak gitu. Nah, proses cepatnya sama aja, gini doang. Kayak gitu. Setelah tendangan ada pukulan. Pukulannya jab depan, bisa dicontohin sama Ayana. Nah, itu jab depan. Rata-rata jab itu kalau orang yang nggak belajar bela diri itu pasti dari atas atau dari samping. Tapi yang bagus itu memang dari tengah langsung lurus. Gitu. Setelah pukulan ada proses, kalau di pukulan selain pukulan tadi jab, ada juga pukulan untuk gertak. Pukulan untuk gertak itu contohnya samping. Nah, pukulan gertak kalau mau keluar bisa gitu, atau kalau ke dalam, kayak yang gambar. Itu contoh pukulan. Nah, ada tendangan depan lagi yang divariasiin. Jadi tendangannya tendangan jejak. Nah, contohnya proses lambatnya boleh. Jadi prosesnya diangkat dulu. Kalau tadi tendangan depan kan dari bawah sini ke sini, terus tendang, itu tendangan depan. Kalau tendangan jejak biasanya powernya dari samping, jadi sini nih. Ini dari sini. Bedanya kalau dari depan kan gini. Kalau dari jejak, bedanya di situ. Nah sekarang bantingan. Bantingan itu ada bantingan yang kita pelajarin. Yang pertama, satu, ada lagi.
Kak putar. Balik. Nah kalau dari segi kejuaraan tuh ada poin-poinnya ya, Ada. masing-masing itu ya. Kalau pukulan itu poinnya 1. 1, tangkisan dan pukulan 1 plus 1. Ada nilainya disebut nilai prestasi. Nilai prestasi ya. Terus kalau tendangan Kalau tendangan biasanya kita tendangannya 2. 2 ya, Poinnya dua. poinnya tuh 2. Kalau bantingan ini yang paling tinggi nih, bantingan itu poinnya 4 ya. Jadi 1 di pukulan, 2 di tendangan, 4 di bantingan. Gitu. Jadi kalau misalnya tangkisan dan kita nangkis terus kita nendang itu berarti 1 plus 2 ya. Karena Jadi ada poinnya nilai 3. prestasi itu ya. Ada nilai Tangkisan prestasi. termasuk nilai prestasi. Terus nilai prestasi. Oke, terus setelah teknik dasar biasanya ada apa lagi tuh Kang? Biasanya kita tergantung ininya ya, program latihan. Programnya apa ya? Ya. Kalau yang tadi kita jalanin tuh shadow berarti ya? Shadow berarti itu masuknya ke prakompetisi. Ke prakompetisi. Jadi tadi kita ada speed-speedan gitu, ada shadow-shadowan gitu. Itu salah satu praktek yang contoh praktek kalau misalnya kita mempergunain tadi tendangan, pukulan, bantingan, tangkisan itu tadi di shadow itu. Jadi sebelum pertandingan biasanya atlet tuh shadow dulu sama rekannya biar kebayang gitu nanti gimana caranya nyerang, caranya bertahan, dan segala macam. Nah setelah shadow tadi kita jelasin juga tuh teknik pukulan dasar seperti apa, tendangan juga seperti apa gitu kan, bantingan juga seperti apa. Biasanya setelah shadow itu satu materi latihan biasanya ditutup kita sama sparring ya. Sparring. Ada sparringnya, cuma hari ini kita nggak sparring karena memang hari ini tuh baru pertama kali setelah setahun kita nggak latihan gitu. Jadi maklum lah kalau tendangannya agak ngawur, bantingannya segala macamnya, kuda-kudanya agak ngawur ya tolong dimaklumin karena setahun kita nggak latihan gitu. Nah tadi kita nggak ada sparring, terakhir tuh biasanya setelah beres semua kita ada cooling down ya. Cooling down. Ada Atau cooling warming down, down. atau warming down gitu. Itu untuk ngejaga suhu badan kita biar turun lagi Kita ya. dingin, Lemes lemesin, lagi, normal lagi gitu. Otot-otot yang tadinya Ya, otot-otot kencang yang jadi kencang. lenturin tadi. Ya ada proses itu biasanya biar badan juga nggak sakit ya. Ya. Karena kalau habis latihan kita langsung pulang nggak cooling down ya. gitu, sakit sakit biasanya. badannya. Apalagi baru pertama kali Ya, latihan. nah ini kita tadi latihan paling cuma sejam, 2 jam. Sakitnya biasanya 2 hari ini sakit badannya ini 2 hari biasanya. Nah setelah itu ditutup lagi dengan yang tadi ya doa ya. Menutup Ada. doa. Kita semedi lagi kayak pertama. Oke. Nah kalau Pajajaran Indonesia ini ada di sekolah-sekolah atau kita punya tempat latihan ya, cabang tempat itu lain. di khususnya di Bogor tuh ada di mana aja kan? Kebetulan kalau Pajajaran Indonesia sendiri perguruannya bersifat nasional ya. Nasional. Ada di beberapa provinsi ya. juga. Kalau kebetulan kita pusatnya ada di Bandung. Pusatnya ada di Bandung. Ya. Dan di Bogor sendiri pusatnya di sini. Alamatnya di Cijahe. Di Cijahe Bisa ya. dicari nanti di Google atau Di Google bisa dicari. bisa Jadi dicari. kita latihannya ini karena kita nggak boleh latihan di luar, kita latihannya juga terbatas banget, cuma beberapa orang. Ini di rumah ketua umum ya. ya Ketua umum cabang Bogor di rumahnya Kang Jumhari gitu. Jadi ya seadanya lah, memang ini tempat buat latihan kita dari dulu nih, dari belum zaman keatletan itu masih belajar ya kita latihannya di sini gitu. Terus di sekolah-sekolah juga kita di Bogor udah lumayan ya, total ada lumayan, ada banyak juga sih lumayan. Ada beberapa sekolah dari SMK, SMK, SMP ya. sama SD. Total ada berapa Kang sekarang Hampir 1000 ya kalau di jumlah semua. muridnya? Ya. Jadi yang ikut latihan di Pajajaran Indonesia itu di sekolah-sekolah itu udah hampir 1000 murid ya. 1000 murid. Nah kalau di Pajajaran Indonesia itu ada tingkatan-tingkatannya nggak sih Kang? Tingkatan Ada sabuknya gitu ya. sabuknya Ada. ya. Pertama itu kita mulai dari Dari sabuk putih. sabuk putih ya. Sabuk putih, habis itu Terus naik ke sabuk ke kuning, kuning, terus Terus naik ke sabuk ke hijau, hijau, terus ke biru, biru, coklat, terakhir di hitam. hitam. Hitam juga nanti ada tahapannya lagi ya, ada hitam dan 1, hitam Hitam dan 2. dua. Seperti itu. Nah terus rencana ke depan Pajajaran Indonesia nih mau kayak gimana Kang? Mungkin kalau setelah pandemi ini beres, kita mau mulai aktif lagi Mulai latihan aktif offline. latihan offline lagi ya, Karena mm, kita masuknya ke dalam pencak silat yang prestasi ya, bukan tradisinya. Jadi Prestasinya lebih ya. banyak
menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Ya. Bukan ke seni tradisional. Bukan ke seninya. Jadi karena alhamdulillah dari dulu juga dari pertama kali orang yang membawa ke sini, alhamdulillah sudah mencetak beberapa atlet nasional juga. Atlet dunia malah atlet ya, dunia, juara-juara dunia ya. Kalau di Pajajaran Indonesia tuh atlet dunianya ada Tepuspa, terus secara Jabar mah banyak ya, di Jabar banyak, di beberapa juara-juara PON, juara-juara Porda juga kita masih mencetak untuk atlet-atlet terbaiknya gitu. Nah kalau caranya nih kalau orang mau gabung gitu, ikut latihan di Pajajaran Indonesia tuh gimana? Apa harus anak sekolahan aja, apa bisa umum, apa bisa dewasa, anak-anak tuh gimana? Kebetulan kalau kita sih terbuka menerima aja, mau anak kecil atau kalaupun orang dewasa kita tetap menerima. Nah itu kalau untuk join ke Pajajaran Indonesia ada biayanya nggak sih? Ada, kebetulan biayanya kita kalau untuk tahun sekarang ya 250.000 itu udah plus dapat baju. 250.000 dapat baju. Ya. Dan iuran per bulannya biasanya kita per anak ya 50.000. Per anak 50.000. Jadi pertama kali regisnya buat masuk ke Pajajaran Indonesia tuh cuma 250.000. Terus berikutnya bayar tiap iurannya per bulannya tuh 50.000. Ya. Kita latihannya seminggu kita tiga kali. Kebetulan. Hari Selasa, Kamis dan Minggu. Kalau untuk Selasa dan Kamis biasanya kita latihan di Korem Surya Kencana 061. Kalau hari setiap jam 4 sore. 4 sore sampai ya, jam sampai selesai lah. Maghrib lah ya. Sebelum maghrib kita udah beres. Terus kalau setiap hari Minggu kita pagi di sini di Cijahe jam 8 pagi sampai selesai. Sampai selesai juga. Oke. Jadi itu cara-caranya kalau mau gabung ke Pajajaran Indonesia. Salah satu perguruan yang lumayan berprestasi juga di Kota Bogor karena tim pelatih kita juga beberapa ada di tim kota ya untuk melatih Kota Bogor. Ada Kang Parman, ada Kang Jum, itu juga di pelatih di kota. Jadi kalau mau gabung tadi seperti yang dikasih tahu Kang Edi bisa datang langsung atau kita nanti kirim share di kita share nomornya kalau mau nanya-nanya dulu buat anaknya yang mau olahraga atau apa bisa gabung ke sini. Kebetulan kalau saya gabung ke Pajajaran Indonesia itu dari tahun 2006. Saya gabung Pajajaran Indonesia 2006 dan belum pernah daftar regis, bayar iuran dan lain-lain tuh nggak pernah gitu. Jadi kenapa? Kalau dulu tuh Pajajaran Indonesia memang nggak ada uang regis, uang iuran gitu. Kenapa? Karena memang kita sistemnya kekeluargaan gitu. Saya aja dari latihan pertama sampai jadi atlet malah nggak pernah beli baju dikasih gitu kan, celana dikasih, semua dikasih gitu, nggak pernah ngeluarin uang. Kalau sekarang karena kita bikin yang lebih tempat latihan yang lebih representatif lagi dengan peralatan yang representatif juga, ada patchingnya, ada matrasnya lengkap segala macam. Jadi iuran teman-teman tuh dipergunakan untuk pembelian peralatan fasilitas buat latihan teman-teman semua. Gitu. Mungkin itu aja, ini latihan pertama kita nih setelah setahun. Mungkin nanti kita akan ada beberapa video lagi teman-teman. Kalau mau request video apa sih yang mau dibuat sama kita gitu, contoh misalnya tutorial pukulan, tutorial tendangan, bantingan, segala macam tuh bisa request aja di komen ya. Teman-teman bisa komen di bawah maunya apa, nanti kita insya Allah kalau ada waktu kita bikin lagi gitu. Itu aja Kang Edi ya. Makasih ya waktunya. Sama-sama. Biasanya sibuk Kang Edi ini tapi alhamdulillah hari ini kita bisa latihan bareng-bareng. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa di share kalau kalian pikir ini penting buat kalian gitu, buat teman-teman yang mau olahraga segala macam, di share ke temennya, ke keluarganya, di like juga, di komen juga kalau mau konten-konten apa aja tentang silat yang mau kita angkat. Jadi rencananya selain di Pajajaran Indonesia nanti kita akan roadshow juga nih ke beberapa perguruan, gimana cara latihannya, ada apa aja di sana gitu. Di Pajajaran Indonesia juga ini masih dasar, sebenarnya nanti ada juga seninya. Ada kalau seni yang untuk tandingnya ada TGR ya. TGR. Kalau seni untuk kitanya tuh kita punya jurus selimpai sama apa yang kipas ya. Itu ada. Nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat silahkan komen di bawah, jangan lupa di like, share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam teman.